Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu adapun kelompoknya di sini ada Rinto Ahmad Junaidi, lalu ada Safira Nur Aulia, Koko Guna, Fania Michelle, Aura, Farah Ahda, Hanafia, Faizal, Diolia, dan saya sendiri yaitu Muhammad Argen Daritullah. Adapun presentasi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Hanafia. Waktu dan tempat dan dipersilakan. Pindah slide. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Definisi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga, agar keluarga sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kemudian selanjutnya itu ada komponen ketahanan keluarga. Komponen ini ada 3, yaitu yang pertama ketahanan fisik, yang kedua ketahanan sosial, dan yang ketiga ketahanan psikologis. Selanjutnya itu ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut Reich dan Puchkar terbagi menjadi 2, yaitu fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Selanjutnya itu ada tugas keluarga. Tugas keluarga memiliki tugas dasar, perkembangan, dan tugas krisis yang harus dijalani dengan sukses agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Selanjutnya itu ada pentingnya ketahanan keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang akan menentukan kesehatan masyarakat. Dan yang kedua, keluarga merupakan tempat dalam menciptakan pengembangan SDM. Ketiga, keluarga mengalami berbagai perubahan sepanjang kehidupannya. Yang keempat, kehidupan keluarga dipengaruhi oleh perubahan sosial. Selanjutnya itu definisi kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhnya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga tanpa mengalami hambatan-hambatan. Selanjutnya yaitu keharmonisan keluarga. Kondisi keluarga yang menunjukkan interaksi antar anggota keluarga, suasana keluarga yang ramah, akrab, hangat, dan bahagia. Selanjutnya itu pentingnya kesejahteraan agar keluarga memiliki ketahanan agar dapat memperoleh kesejahteraan. Selanjutnya penilaian kesejahteraan. Yang pertama, kesejahteraan objektif merupakan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, kesejahteraan subjektif merupakan keputusan terhadap tingkat pemenuhan kesejahteraan. Selanjutnya, dampak positif keluarga yang memiliki ketahanan. Yang pertama, keluarga harmonis dan sejahtera. Yang kedua, keluarga lebih mudah menghadapi situasi darurat. Yang ketiga, keluarga lebih mudah beradaptasi terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi. Yang keempat, keluarga berkontribusi melahirkan SDM yang baik. Yang kelima, keluarga berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang sehat dan harmonis. Dan yang keenam, keluarga berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada kesiapan pernikahan. Definisi kesiapan pernikahan merupakan keadaan sikap dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita. Siap menerima tanggung jawab sebagai suami istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Selanjutnya, kriteria kesiapan menikah. Yang pertama, siap untuk menjaga pasangan setia. Yang kedua, siap untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan pasangan. Yang ketiga, memiliki kelembutan dan kasih sayang untuk pasangan. Yang keempat, peka terhadap emosi dan kehidupannya orang lain. Yang kelima, menyatukan rencana yang dimiliki dengan pasangan. Yang keenam, berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga kelak. Yang ketujuh, memiliki rencana mengenai masalah keuangan. Selanjutnya, faktor kesiapan menikah. Kesiapan pribadi atau personal. Yang pertama, kesiapan usia. Yang kedua, kematangan sosial. Yang ketiga, kesehatan emosional. Yang keempat, adanya teladan. Yang kedua, kesiapan situasional. Yang pertama, kesiapan finansial, keuangan. Dan yang kedua, kesiapan waktu. Selanjutnya, dampak kesiapan pernikahan. Dampak positifnya itu yang pertama, memudahkan dalam menghadapi masalah dan tantangan di awal pernikahan. Yang kedua, memudahkan dalam pelaksanaan tugas perkembangan secara baik. Yang ketiga, mempermudah adaptasi dengan lingkungan sekitar dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak ketidaksiapan pernikahan, yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, kurangnya kematangan emosi. Yang kedua, kurang saling memahami. Yang ketiga, kebahagiaan perkawinan rendah. Dan yang keempat, memiliki masalah finansial. Dan yang kelima, sulit untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan.
Selanjutnya, pentingnya kesiapan menikah. Yang pertama, memudahkan pasangan memenuhi tugas perkembangan keluarga. Yang kedua, memiliki kematangan pribadi untuk menjalankan fungsi dan peran dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, memudahkan pasangan suami dan istri mencapai kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, bagi wanita, kesiapan menikah membantu memiliki keterampilan dan detail tugas di dalam keluarga. Yang kelima, memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan yang keenam, memiliki tujuan yang jelas dan membina keluarga. Selanjutnya. Jenis-jenis fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi agama. Fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Kemudian, efektivitas fungsi keluarga. Penyediaan sumber daya, yang kedua merawat dan memberi dukungan, pengembangan keterampilan hidup, yang keempat pemeliharaan dan pengaturan sistem keluarga, yang kelima kepuasan seksual pasangan. Dampak ketika keluarga berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama, anggota keluarga merasakan kepuasan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Yang kedua, lebih memudahkan pencapaian tujuan hidup berkeluarga. Yang ketiga, mendorong tercapainya ketangguhan dan kesejahteraan. Yang keempat, memberi dampak kesejahteraan bagi sebuah negara. Dampak ketika keluarga tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama, interaksi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai keluarga. Yang ketiga, perkembangannya berbagai masalah dari waktu ke waktu. Yang keempat, tidak berfungsinya pembinaan lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan manusia dan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lain. Baik, dari sini ada tugas keluarga sepanjang kehidupannya. Yang pertama, menyediakan kebutuhan fisik keluarganya. Yang kedua, menyediakan sumber daya keluarga. Yang ketiga, pembagian kerja. Yang keempat, sosialisasi anggota keluarga. Yang kelima, adanya keluar masuk anggota keluarga. Yang keenam, menjaga ketertiban. Yang ketujuh, menempatkan anggota keluarga di lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, memelihara motivasi dan moral berupa aktivitas keluarga. Lalu di sini ada tugas keluarga dibagi menjadi 3. Yang pertama tugas dasar, yang kedua tugas perkembangan, yang ketiga tugas krisis. Nah, tugas keluarga menurut tahap perkembangan keluarga yaitu ada 8, yaitu pertama tahapan keluarga baru menikah, yang kedua tahapan keluarga anak pertama, terus keluarga dengan anak prasekolah, lalu keluarga dengan anak sekolah, lalu keluarga dengan anak remaja, keluarga launching center, yang ketujuh dengan keluarga setengah baya, dan yang kedelapan keluarga lanjut usia. Lalu dampak pelaksanaan tugas keluarga. Dampak ketika keluarga mampu melaksanakan tugas keluarga sepanjang masa. Yang pertama ada keluarga bertumbuh kembang. Yang kedua, keluarga mengembangkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, keluarga mengembangkan dan meningkatkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan anggotanya. Yang keempat, terbentuknya keluarga yang harmonis. Yang kelima, menurunkan potensi konflik dalam keluarga. Yang keenam, pemenuhan tugas perkembangan yang baik pada satu tahap keluarga. Yang ketujuh, pemenuhan tugas keluarga pada seluruh tahap perkembangan keluarga. Lalu di sini ada kerentanan keluarga sepanjang masa. Yang pertama, definisi kerentanan merupakan ketidakmampuan keluarga dalam merespon situasi, krisis, konflik, atau darurat. Ketahanan keluarga berkaitan erat dengan bagaimana keluarga dapat menghadapi berbagai potensi yang mengganggu kesejahteraan keluarga. Lalu di sini ada faktor dari kerentanan keluarga, faktor pengaruh kerentanan keluarga. Yang pertama, ada kurangnya akses terhadap sumber daya informasi, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap kekuasaan, modal sosial, koneksi, dan jejaring sosial. Yang ketiga, ada adat kebiasaan. Lalu yang keempat, nilai budaya. Di sini ada indikator kerentanan sosial ekonomi. Yang pertama, usia. Rentan pada usia di bawah 5 tahun dan di atas 65 tahun.
Yang kedua, latar belakang pendidikan. Yang ketiga, pendapatan, aset perubahan, dan ekonomi. Yang keempat, status kerja. Yang kelima, jenis tempat tinggal dan rumah tempat tinggal. Yang ketujuh, asuransi seperti kesehatan, harta, dan masa tua. Yang kedelapan, kecacatan. Terus, di sini ada potensi kerentanan keluarga. Potensinya yaitu ketertarikan dengan masyarakat, yang kedua kepemilikan rumah, yang ketiga tekanan ekonomi, yang keempat istri bekerja, yang kelima peran dalam keluarga, yang keenam rasa bersalah dan konflik kesetiaan. Lalu di sini ada dampak kerentanan keluarga. Dampaknya yang pertama, keluarga memiliki peluang yang lebih besar menghadapi konflik antar anggota keluarga. Lalu keluarga tidak mampu memfasilitasi secara optimal kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. Lalu keluarga memiliki keterbatasan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam lingkungan sosial dan lingkungan yang lebih luas lagi. Yang keempat, keluarga lebih mudah untuk mengalami krisis. Lalu di sini ada cara mengatasi kerentanan keluarga. Yang pertama, senantiasa berupaya berkontribusi dalam kegiatan sosial, lalu mempersiapkan kepemilikan rumah, mengoptimalisasikan sumber daya ekonomi keluarga, lalu mempertahankan dan menguatkan dan menata sistem keluarga. Kelima, ada merundingkan kejelasan pembagian peran. Dan terakhir, ada komunikasi hal-hal yang terkaitan dengan keputusan masing-masing. Lalu di sini ada manajemen sumber daya manusia dalam ciri sumber daya manusia. Ciri pribadi yang pertama ada personal, yaitu personal merupakan meliputi semua pengetahuan kognitif, perasaan atau afektif, dan keterampilan psikomotorik. Selain itu, energi manusia berstatus kesehatan. Status kesehatan, bakat, tingkat intelijensi, minat, dan sensitivitas atau kepekaan juga merupakan ciri-ciri pribadi. Yang kedua ada ciri interpersonal, yaitu jalinan hubungan antar manusia dalam membentuk kerjasama gotong royong atau keintiman. Lalu keterbukaan atau ketertutupan antar personal dalam kaitannya dengan pengembangan. Lalu manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan dalam keluarga, sumber daya manusia dalam keluarga. Manfaatnya yang pertama, mudah mengalokasikan sumber daya keluarga yang terbatas. Lalu keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang ketiga, meningkatkan ikatan dan soliditas keluarga. Dan juga di sini ada kerugiannya. Kerugian yang pertama, keluarga tidak dapat mengetahui dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, keluarga tidak mengetahui agenda perkembangan sumber daya manusia sehingga tidak mengetahui kebutuhan waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan. Yang ketiga, secara keseluruhan akan berdampak terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Dan di sini ada definisi manajemen sumber daya keluarga adalah proses bagaimana keluarga mengelola sumber dayanya dalam rangka mencapai sesuatu yang dianggap penting oleh keluarganya. Salah satunya bagian dari manajemen sumber daya keluarga ialah manajemen sumber daya manusia. Di sini ada cara pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan pencapaian kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Yang kedua, implementasikan pembangunan sumber daya manusia dan peran setiap individu dalam keluarga. Dan yang terakhir, ada evaluasi perencanaan dan implementasi pembangunan sumber daya manusia dalam keluarga per satuan waktu yang disepakati bersama. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok yang lainnya. Manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi keuangan dan aset keluarga. Dampak pengelolaan keuangan keluarga. Dampak baiknya, keluarga dapat menetapkan tujuan yang menuntut ketangguhan ekonomi keluarga. Keluarga memungkinkan berpartisipasi secara longgar dalam kegiatan sosial, juga menyalurkan hobi. Keluarga dapat memiliki tabungan sebagai cadangan kebutuhan. Dampak buruknya, keluarga tidak dapat secara optimal memenuhi kebutuhan pokok. Keluarga akan mengorbankan kegiatan penting dalam membangun ikatan dan kebersamaan. Keluarga tidak mampu memiliki tabungan atau investasi yang dibutuhkan untuk kondisi tertentu. Cara mengelola keuangan keluarga mencatat dan menghitung pendapatan keluarga, mengimplementasikan keuangan keluarga sesuai rencana, mengevaluasi perencanaan dan implementasi
keuangan keluarga secara menyeluruh. Keluarga dikatakan telah melakukan manajemen keuangan secara baik apabila pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, mampu menyisihkan minimal 25% pendapatan per bulan untuk tabungan dan investasi. Keluarga dapat menyumbang materi atau uang untuk berbagai kegiatan sosial, dan terjadi penambahan aset. Slide selanjutnya. Manajemen sumber daya waktu keluarga merupakan kegiatan pengelolaan waktu seluruh anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga. Pengelolaan waktu seluruh anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga. Pengelolaan waktu meliputi perencanaan, penggunaan waktu, pelaksanaan, dan evaluasi efektivitas waktu keluarga. Dampak pengelolaan sumber daya waktu keluarga. Dampak baiknya itu kemungkinan adanya jadwal yang bentrok tidak akan terjadi. Kedua, tidak ada kegiatan yang terbengkalai, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dampak buruknya, tujuan keluarga akan lebih sulit dicapai, meningkatkan potensi konflik dan ketidaknyamanan, memperbesar peluang terjadinya jadwal kerja yang bentrok sehingga keluarga tidak terurus. Faktor pengaruh penggunaan waktu dalam keluarga yaitu perubahan teknologi, perubahan dalam gaya hidup, penggunaan jasa komersial, perubahan peran dalam keluarga, nilai dan prioritas dalam keluarga, jumlah anggota keluarga, dan umur anak. Cara mengelola sumber daya waktu dalam keluarga itu, rencanakan waktu keluarga, laksanakan aktivitas keluarga dengan mengacu pada perencanaan waktu keluarga, mengevaluasi pengelolaan waktu keluarga. Jika waktu bersama keluarga sangat sedikit, luangkan waktu untuk sarapan dan makan malam bersama. Jika waktu bersama keluarga sangat luang, ikuti kegiatan sosial yang dapat menambah wawasan dan jaringan. Slide selanjutnya. Kelentingan keluarga. Kelentingan adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit kembali kepada keadaan semula, bahkan menjadi lebih baik lagi ketika mengalami kemalangan. Ciri-ciri keluarga yang memiliki kelentingan keluarga, kompeten dalam pengambilan keputusan yang tepat, mampu mengantisipasi situasi yang tidak dikehendaki, mampu beradaptasi terhadap perubahan yang tiba-tiba, dan dapat mengguncang keluarga. Kompeten dalam penyelesaian masalah, mampu memulihkan situasi yang tidak dikehendaki. Dampak kelentingan keluarga yaitu keluarga tidak mudah rapuh, keluarga akan mampu bertahan dalam kondisi apapun. Keluarga akan mudah bangkit kembali dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menimpa keluarga, meningkatnya keterikatan dan kebersamaan keluarga dengan meningkatkan kebiasaan merayakan hal-hal penting bagi keluarga. Pentingnya kelentingan keluarga, keluarga juga berpotensi menghadapi situasi dan kondisi darurat yang membawanya kepada kondisi krisis. Fakta menunjukkan keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi kadang mudah retak ketika menghadapi masalah ringan. Namun keluarga miskin dan berpendidikan rendah biasanya bertahan bahkan semakin solid ketika menghadapi situasi krisis. Besarnya potensi yang dapat menyebabkan keluarga mengalami krisis. Kunci kelentingan keluarga yaitu sistem kepercayaan keluarga, pola organisasi, dan proses komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada nilai anak. Definisi nilai anak adalah pandangan atau persepsi orang tua mengenai keberadaan anak yang akan menentukan gaya dan cara orang tua merawat, membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya. Lalu di sini ada pentingnya nilai anak. Nilai anak adalah hadiah dari tanggung jawab. Anak akan melewati masa-masa kritis. Setiap anak adalah pemenang. Setiap anak itu unik. Anak berbeda dengan orang dewasa, dan anak bukan objek tapi subjek. Lalu implementasi dimensi nilai anak, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dan perkembangan bagi anak dengan baik. Yang kedua, membagi tugas rumah tangga dengan anak. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan potensinya. Yang keempat, melakukan investasi anak.
Yang kelima, senantiasa mengingat anak, memberikan kegembiraan dan kebahagiaan. Lalu yang keenam, menganggap anak sebagai berkah dari perkawinan. Yang ketujuh, menjadikan anak sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat perasaan kasih sayang antara suami dan istri. Yang terakhir itu, menganggap anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya itu ada dimensi nilai anak. Dimensi nilai anak di sini terbagi menjadi 4, dimensi ekonomi, dimensi psikologis, dimensi religius, dimensi sosial. Lalu ada dampak dari nilai anak. Dampaknya ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu memilih dan menentukan pola asuh yang tepat, membentuk pola komunikasi dan interaksi yang baik antara anak dan orang tua, lalu menggali berbagai kearifan anak, mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak, lalu yang negatif, yang pertama adalah orang tua akan bertindak memperlakukan anak sekehendak hatinya. Yang kedua, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada anak. Selanjutnya, menimbulkan terjadinya perdagangan anak. Lalu beranggapan bahwa anak ini merupakan sosok yang menyusahkan. Yang terakhir itu ada orang tua tidak memahami potensi yang dimiliki anak. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada gaya pengasuhan dimensi arahan. Gaya pengasuhan merupakan pola perilaku orang tua yang paling menonjol atau yang paling dominan dalam menangani anak-anak setiap hari. Lalu di sini dimensi gaya pengasuhan arahan dibagi menjadi 2, yaitu tanggap rasa atau responsiveness. Yang kedua itu kontrol atau demandingness. Lalu di sini ada pentingnya mengenali dimensi gaya pengasuhan. Memahami dampak pengasuhan yang dilakukan terhadap anak, menyeimbangkan atau memperbaiki pengasuhan, lalu mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak dengan optimal. Dampaknya itu ada 3, yaitu dampak gaya pengasuhan otoriter, dampak gaya pengasuhan permisif, yang terakhir itu dampak gaya pengasuhan demokratis. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini ada gaya pengasuhan dimensi kehangatan. Pentingnya mengenali dimensi gaya pengasuhan kehangatan, yaitu beberapa bentuk sikap dan perilaku orang tua yang menerima kehadiran anak tersebut, lalu beberapa bentuk sikap dan perilaku orang tua yang menolak kehadiran. Ruang lingkup gaya pengasuhan dimensi kehangatan, itu ada 2, gaya pengasuhan penerimaan dan gaya pengasuhan penolakan. Gaya pengasuhan penerimaan adalah gaya pengasuhan yang memberikan kasih sayang kepada anak secara verbal maupun secara fisik. Gaya pengasuhan penolakan adalah gaya pengasuhan yang ditandai oleh ketidakhadiran atau ketiadaan kehangatan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Lalu faktor-faktor yang berkaitan dengan gaya pengasuhan dimensi kehangatan, ada 4 faktor. Faktor pertama adalah faktor pengalaman, yang kedua faktor etnis, lalu yang ketiga status sosioekonomi, yang terakhir itu faktor keyakinan. Nah, di sini dampak gaya pengasuhan dimensi kehangatan ada 2, yaitu gaya pengasuhan penerimaan berpengaruh terhadap kemandirian, mulai dari dependence atau tergantung pada orang lain, merasa membutuhkan orang lain, hingga normal dependence atau keadaan normal di mana anak dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Yang kedua ini gaya pengasuhan penolakan akan mendorong anak karena memiliki kekuatan diri yang tinggi untuk bertahan dan cenderung sulit diarahkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Selanjutnya ada lingkungan pengasuhan. Ruang lingkup lingkungan pengasuhan. Menurut usia 0-3 tahun, yaitu tanggap rasa dan kata. Yang kedua, penerimaan terhadap perilaku anak. Yang ketiga, ketertiban ibu terhadap anak. Yang kedua,
menurut usia anak 3-6 tahun. Yang pertama ada stimulasi belajar, kedua stimulasi bahasa, yang ketiga kehangatan dan penerimaan, yang keempat stimulasi akademik, dan yang terakhir pemberian contoh atau modeling. Pentingnya mengetahui lingkungan pengasuhan yang baik. Anak-anak belajar dari lingkungannya jika anak dibesarkan dengan yang pertama celaan, ia belajar memaki. Permusuhan, ia belajar berkelahi. Pujian, ia belajar menghargai. Rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Cara menyediakan lingkungan pengasuhan yang baik. Yang pertama, keluarga, khususnya orang tua, dituntut untuk dapat menyediakan lingkungan yang terbaik bagi anak. Yang kedua, orang tua perlu melatih diri untuk mencermati, aktif, mencari, dan mempelajari apa saja yang dibutuhkan anak sesuai usia dan tahapan perkembangannya. Dampaknya yaitu dampak lingkungan pengasuhan yang baik. Yang pertama ada capaian akademik atau prestasi anak. Yang kedua, peningkatan intelijensi atau kecerdasan anak. Yang ketiga, kemampuan menyediakan lingkungan pengasuhan terkait dengan kondisi sosial ekonomi atau pendidikan dan pendapatan. Kemudian yang dampak lingkungan pengasuhan yang tidak baik. Yang pertama ada perkembangan fisik atau malnutrisi. Yang kedua, terganggunya perkembangan anak dari beragam aspek. Selanjutnya, pemberdayaan keluarga. Ruang lingkup pemberdayaan keluarga. Ruang lingkup pemberdayaan keluarga meliputi komponen-komponen ketahanan keluarga, yaitu diantaranya bagaimana agar keluarga menjalankan fungsinya, peran dan tugasnya, mengelola sumber daya, mengelola stres atau masalah, berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, dan berinteraksi dengan lingkungan atau sosial dan alam secara baik. Syarat menjadi motivator ketahanan keluarga. Yang pertama ada kompetensi personal, yang kedua ada kompetensi ketahanan keluarga, dan yang ketiga kompetensi terkait metode pemberdayaan keluarga. Cara pemberdayaan keluarga. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan keluarga, yang kedua penetapan program pemberdayaan, yang ketiga merumuskan perencanaan, yang keempat menetapkan lingkungan kegiatan, dan yang terakhir evaluasi program. Beberapa alasan pentingnya pemberdayaan keluarga. Pentingnya kedudukan keluarga dalam sistem sosial yang lebih luas. Keluarga merupakan sistem sosial terkecil dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi sistem lainnya. Pada hakikatnya, seluruh kegiatan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan individu, keluarga, dan masyarakat. Dampak pemberdayaan keluarga. Yang pertama yaitu keluarga mampu menggali kapasitas atau potensi anggota keluarga. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir, membangun daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Selanjutnya ada analisis situasi. Tahapan analisis situasi. Tahapan umum yang harus dilakukan moteter dalam analisis situasi untuk pemberdayaan keluarga yaitu gali data, informasi, dan kenali potensi atau fenomena terkait keluarga dan lingkungan di mana keluarga tinggal, kemudian polakan dan petakan hasilnya. Ruang lingkup analisis situasi. Pemahaman analisis situasi dijadikan sebagai pedoman dalam memahami situasi dan kondisi sosial keluarga sehingga dapat memilih cara yang tepat, menghindari masalah, mengoptimalkan sumber daya dalam keluarga, pengambilan keputusan, dan penetapan target secara rasional. Pentingnya analisis situasi dalam keluarga pemberdayaan keluarga. Yang pertama, agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Yang kedua, agar moteker dapat mengenali situasi yang ada di desa, mengenali SDM, memetakan aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga dapat membuat program ketahanan keluarga yang efektif, tepat sasaran, dapat berjalan dengan baik, dan berkelanjutan. Kemudian, dampak analisis situasi dalam pemberdayaan keluarga. Dampak analisis situasi dalam pemberdayaan keluarga dapat membantu moteker melihat masalah-masalah yang dialami keluarga, sumber daya yang ada, faktor-faktor pendukung yang ada di wilayah
pemangku kepentingan yang dapat diajak bekerja sama, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki masyarakat sehingga Moteker dapat menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk dilakukan sehingga sasaran dan metode yang digunakan juga tepat atau efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.